Boleh kita hanya bersepakat pada. Tes, tes. Tes, apakah suara bisa kedengar? Oke, selamat sore, selamat bertemu kembali ya dalam program hari ini yaitu webinar Zoom. Seperti biasa, kali ini saya ingin di suatu materi yang berkaitan dengan tentunya dunia trading. Selama sebelumnya saya perkenalkan dulu nama saya Abdul Kamil bagi yang belum tahu tentunya, tapi kalau yang sudah tahu pasti sudah paham. Kali ini sesuai dengan request dari beberapa nasabah juga dan beberapa teman-teman ya banyak orang penawaran-penawaran di dunia trading dan dunia trading itu luas. Salah satunya yaitu trading penawaran dari option atau binary option. Nah, untuk kali ini sore ini saya ingin membahas sedikit banyak tentang perbedaan perbedaan tentang trading forex dengan trading binary atau binary option. Oke, jadi nanti teman-teman bisa tanya ya, tanya-tanya boleh ya seputaran dengan eh, perbedaan antara trading forex ya, trading valuta asing ya, atau dengan binary option. Sebelumnya akan saya buka ininya ya biar biar semuanya biar baca juga materi. Nah, oke, sesuai dengan request tentunya yaitu apa sih binary option dan trading forex. Selanjut,
Ini adalah keterangan apa sih binary option? Binary option adalah perdagangan yang melibatkan investasi dalam bentuk aset. Ini bisa dilihat ya, teman-teman ya. Untuk periode yang telah ditentukan, jadi investasi atau bentuk aset yang telah ditentukan, maksudnya dalam ini transaksinya nanti. Dan ini salah satu bentuk instrumen trading online, di mana para trader itu memprediksikan atau menebak harga sebuah aset itu naik atau justru turun. Hanya saja ada jangka waktunya, yaitu jangka waktunya dibatasi tertentu. Ada yang hitungannya menit kan seperti itu. 1 menit nih. Jadi hanya menembak dua arah. Dua arah dalam pengertian cuma naik ataupun turun dan waktunya dibatasi. Kalau trading forex ya adalah suatu kegiatan jual beli mata uang asing yang biasanya dilakukan secara daring atau online. Tujuannya untuk berinvestasi agar mendapatkan keuntungan dari selisih angka penjualan yang dilakukan. Ya. Tetapi tidak dibatasi jangka waktunya. Itu bedanya. Nanti kita praktekkan seperti apa sih seperti. Oke, ntar ini lagi ini. Nah, sekarang perbedaannya ya. Jadi perbedaannya, perbedaan binary option dan trading forex. Satu kita lihat instrumennya dulu ya. Instrumen itu bagian dari binary option dan trading forex itu memiliki perbedaan dalam hal instrumen yang diperdagangkan ya. Instrumen itu beberapa yang bagian yang diperdagangkan. Pada binary option terdapat beberapa instrumen yang bisa dipilih. Salah satunya mata uang. Namun bukan mata uangnya yang diperdagangkan. Ingat ya, namun bukan mata uangnya yang diperdagangkan, tetapi justru prediksi nilai apakah naik atau turun. Ini yang membedakan ya. Jadi teman-teman harus bisa bedakan. Jadi yang dijual belikan bukan eh, apa itu bukan mata uangnya yang diperdagang tapi justru prediksinya. Jadi kalau misalkan mata uang kan jelas kan misalkan mata uangnya ini harga sekian naik kan keuntungan seperti itu. Tetapi dalam binary option itu yang diprediksikan adalah naik apa turun dalam waktu tertentu. Jadi waktunya. Jadi hanya naik turun tanpa melihat suatu nilainya. Nilainya seberapa itu tanpa seperti itu pada tadi ya. Nah, instrumen yang diperdagangkan itu adalah nilai. Nah, kalau di forex yang jelas, instrumen yang diperdagangkan adalah nilai mata uang dari sebuah negara tertentu dengan nilai mata uang negara lainnya. Yang kedua, untuk sistem perdagangannya, perbedaannya kedua terletak pada sistem atau metode perdagangan yang dilakukan pada yang pada binary option trader harus melakukan tebakan arah pasar antara naik ataupun turun tanpa mempertimbangkan margin spread atau leverage. Nah, saya jelaskan lagi. Jadi trader itu hanya untuk menentukan bukan nilainya tetapi dalam waktu tertentu itu harga naik atau turun saja dan dibatasi waktunya, ya kan? Tuh, jadi melakukan tebakan arah aja, jadi tebak-tebakan lah. Kalau boleh dikatakan, ya analisa ada, tetapi intinya lebih ke, ya boleh dikatakan perjudian ya, karena hanya menebak suatu arah naik ataupun turun. Analisa hanya sebagian aja, kalau menurut saya kan seperti itu. Karena hal ini kan nanti di belakang akan saya jelaskan lebih detailnya. Sedangkan pada trading forex, itu terdapat sistem leverage, ya. Leverage di sini adalah daya ungkit. Daya ungkit maksudnya gimana? Jadi daya ungkit itu dengan nilai eh, kecil kita bisa melakukan transaksi yang cukup besar. Contohnya kita misalkan ini di forex dengan referensi 1 dibanding 100.
Kita untuk memperdagangkan suatu nilai, ya, baik itu mata uang ataupun komoditi, misalkan emas seperti itu. Contoh sederhananya dengan nilai 100 juta, kita dengan adanya leverage kita tidak harus menanamkan modal sebesar 100 juta, tetapi cukup untuk menaruh margin jaminan sebesar seperseratusnya katakanlah 1 juta. Itu kita punya hak untuk melakukan jual beli sebesar 100 juta. Artinya kan ada kelipatan ini, kelipatan dalam pengertian saya hanya menjaminkan dana 1 juta, tapi saya bisa transaksi nih senilai 100 juta. Contohnya apa ini? Rumah. Ya, ini sederhana rumah. Rumah harga 100 juta, saya mau dagang nih. Saya mau nyari untung. Tidak harus saya menyediakan saya beli dulu rumah ini 100 juta, enggak. Cukup saya untuk memberi margin 100 juta, saya punya hak untuk melakukan perdagangan dari nilai rumah sebesar 100 juta. Seandainya, nah ini seandainya rumah itu kita sudah tahu bahwa ini rumah ini strategis, itu sesuai dengan analisa, ya kan tentunya apa dasarnya rumah ini strategis dan saya mengambil suatu kesimpulan bahwa ini akan naik harga ini. Di pinggir jalan sebentar lagi itu dia akan dibangun oleh tempat keramaian ataupun mall seperti itu. Nah, ini akan menjadi naik. Nah, ketika kita beli tadi dengan jaminan cuma 1 juta, harga ternyata naik nih. Yang seharganya 100 ternyata harganya 125. Nah, ketika harga 125 ataupun lebih, kita punya hak untuk menjualnya. Nah, ketika kita sudah menjual, maka keuntungan dari selisih beli dan jual tadi itu menjadi keuntungan kita 100%. Laku nih 125, berarti keuntungan kita adalah 25 juta. Ya kan dengan marginnya kita tarik kembali kan gitu lah, kan saya cuma punya hak untuk melakukan transaksi berdasarkan margin tadi. Itu kelebihannya. Kalau di binary jelas biasanya kita gini, itu yang sering umum ya, sering terjadi, biarpun nilainya akan berbeda, kita hanya menebak angka dalam hitungan waktu. Itu harga naik apa turun cuma itu aja, dan tidak ada leverage, ya kan. Itu yang saya bangun, tidak ada leverage. Contohnya gimana? Contohnya misalkan saya mau transaksi, katakanlah instrumennya bisa aja ini mata uang. Cuma pilihannya bukan nilai dari mata uang tuh. Dalam waktu tertentu, misalkan 1 menit, harga ini naik atau turun cuma itu aja. Nah, jaminannya apa? Jaminannya sesuai dengan apa yang kita transaksikan, nilai uangnya. Misalkan nilai uangnya 1 juta aja gitu. Seandainya tebakan kita benar, analisa kita benar, dalam 1 menit harga naik dan saya tadi masuk dengan posisi harga naik, misalkan itu baik kan seperti itu. Nah, ketika ternyata di menit ke-60 harga itu betul naik, maka kita dapat keuntungan di mana itu. Nah, untungnya berapa? Biasanya untungnya senilai margin yang kita gunakan, tapi nggak 100%. Marginnya berapa? Misalkan kita dapat 1 juta, dapatnya berapa? Biasanya 80%-nya atau 85 ya macam-macam. Lalu 80% berarti kita tadi menaruh jaminan 1 juta. Nah, dapatnya kita berapa? Yaitu 800.000 kan gitu. Nah, artinya kan nggak ada leverage-nya itu 800. Udah, berarti masuk kita. Modal kita tadi berapa? 1 juta. Kalau modalnya 10 juta, ya bisa. 10 juta misalkan. Kita taruh dalam waktu, dalam 1 menit ini misalkan. Ada yang 15 detik, ada macam-macam sih ya. Harga naik, oke, betul naik 10 juta. Maka keuntungan kita ketika benar dalam menit ke-60 itu adalah naik, maka kita dapat untungnya 80% dari modal kita tadi. 10 juta berarti keuntungan kita adalah 8 juta. Terus sebaliknya nih, nah kan sebaliknya. Seandainya tebakan saya, kan ya, tebakan ini sebenarnya saya mau main binary ini, binary option ya. Dalam 1 menit ini harga naik, saya buy, kan gitu. Nah, ternyata menit ke-60 harga turun, maka kita rugi. Ruginya berapa? Ruginya yaitu 100% berdasarkan jaminan yang kita kasihkan, kita lakukan tadi, yang kita beri tadi, kan gitu loh. Itu bedanya sekali kan seperti itu. Dengan ini. Nggak ada leverage, tapi kalau habis, habis total kan gitu seperti itu. Hmm. Dan ada jangka waktunya. Makanya boleh dikatakan ya namanya binary option ya boleh dikatakan lebih lebih dominan ke
perjudiannya, karena kan analisanya kan hanya cuma dua, ya naik dan turun kan gitu dalam waktu tertentu. Kalau forex kan nggak ada analisanya juga, tetapi misalkan kita transaksi tidak ada batasan waktu. Saya beli sekarang harga masih turun misalkan, ya tahan aja. Kita nunggu, biarpun ini dalam 1 menit harga udah turun, ya uang kita nggak hilang, belum hilang selama ketahanan modal kita masih kuat, ya artinya dia masih kita tunggu. Wah ini udah 1 jam nggak peduli, 2 jam nggak peduli, 1 hari bahkan seminggu atau sebulan kita ditahan juga nggak masalah kan gitu loh. Selama keuntungan kita belum dapet itu, sangat berbeda sekali. Jadi perbedaan yang menyorok tadi adalah tentang waktu dalam dunia option binary ada batasan waktu naik atau turun cuma itu aja. Oke, nah dalam trading forex itu terdapat sistem leverage atau perbandingan margin trader tadi sudah saya jelaskan ya besaran dana pinjaman dari broker. Pemahaman mengenai sistem leverage ini sangat penting. Semakin Anda paham mengenai hal tersebut, maka semakin tinggi juga hasil profit atau return karena dapat memahami risiko yang muncul. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang tadi sudah sempat saya bahas. Yang ketiga adalah durasi trading. Dapur tadi sudah saya jelaskan, tapi ini saya ulang lagi. Pada binary option terdapat batas waktu untuk melakukan jual beli. Ya, jual umumnya hanya sekitar 3 hingga 15 menit. Ya, 3, ada yang 1 menit, ada. Kan seperti itu. Setelah trader memberikan tebakan ya atau tidak, sedangkan pada tradingnya ya ataupun tidak. Maksudnya ketika eksekusi ya, kita udah masuk nih. Nah, dalam hitungan 3 menit harga naik. Iya atau tidak? Iya ya, udah kita tunggu aja selama 3 menit. Kita pantau, ya kan? Atau tiga tunggu hasilnya 3 menit lagi. Oh ternyata harga turun ya sudah uang kita habis, wassalam semua. Oh ternyata benar ini naik, ya sudah. Berarti keuntungan kita berapa? 80%-nya masih aja dipotong kan gitu. Kalau untuk dipotong rugi total kan gitu. Sedangkan pada trading forex tidak ada batasan jangka waktu. Jelas kan? Tidak ada batasan jangka waktu dalam melakukan suatu jual beli. Trader bisa melakukan aktivitas transaksi kapanpun sesuai dengan analisa yang dimiliki tentunya. Oke, jadi analisa yang dimiliki. Itu yang bedanya. Oke, yang keempat adalah broker dan trader. Broker atau pialang ya. Kita ini adalah broker atau pialang adalah perusahaan yang berperan sebagai perantara yang menghubungkan antara pembeli atau investor dengan menjual aset atau pasar modal. Sedangkan trader adalah orang yang melakukan aktivitas trading. Pada binary option, trader seolah bertarung melawan broker. Karena jika trader rugi atau salah saat menebak, maka broker bisa mendapatkan keuntungan. Sedangkan pada trading forex, broker akan menyampaikan eksekusi order yang trader lakukan dan hasil profit return yang didapat trader ke pasar uang. Ya. Oleh karena itu, Anda perlu mengetahui broker yang berkualitas jika ingin melakukan trading forex. Selain itu, pada trading forex juga broker akan mendapatkan komisi saat trader melakukan sell ataupun spread-nya. Nah, itu jelas ya antara broker dan trader, ya kan? Jadi kalau di option lawan kita adalah ya broker kan gitulah brokernya. Ya, kita sebagai trader artinya apa? Ya tujuannya jelas, ya kan? Tujuannya jelas bagaimana dia mendapatkan keuntungan dari mana? Ya keuntungan ketika tradernya itu sendiri rugi. Salah tebak tadi ya kalau binary option. Waduh, saya harga naik dalam 15 menit, dalam 3 menit. Ternyata harga turun, ya sudah. Yang panen, yang untung adalah brokernya. Kalau rugi, ya broker tidak akan rugi kalau di binary option. Kenapa? Kalau rugi pun dia masih ada, istilahnya masih ada dalam pengertian bagian dari ini, yaitu tidak ngasih 100%. Kan seperti itu. Nanti ngasihnya ada 80%. Hanya saja, biasanya di binary option itu banyak intervensi yang masuk. Ya, intervensi yang dilakukan oleh brokernya itu sendiri. Kenapa? Karena tidak ada
regulasi yang jelas. Bahkan kalau kita perhatikan di mineral chain rata-rata itu regulasi adalah bagian perjudian internasional. Artinya kan dari kata-kata itu kita sudah memahami bahwa option lebih condong ke perjudian. Karena apa ya? Kita hanya nebak naik turun dengan waktu yang dibatasi kan seperti itu. Ya pun kalau contoh misalkan saya menggunakan waktu selama 1 menit. Nah, intervensi maksudnya gimana? Ya, kalau nggak ada regulasinya nggak jelas, kan artinya kan lawannya lawan broker. Berarti kan broker sebagai ininya, supirnya kan bisa diintervensikan. Misalnya contoh, saya nebak harga dalam 1 menit itu naik. Kita tunggu dalam menit detik ke satu, oh benar sesuai sampai detik ke 40 masih naik, oke kan? Ternyata di detik-detik terakhir itu turun, maka kita sudah dianggap kalah atau rugi kan seperti itu. Itu bisa diintervensi. Biasanya intervensi itu adalah mereka yang dana-dananya besar. Ya kapal dananya kecil untung biarinlah. Misalkan ada 2 orang yang main di binary option sebagai eh, tim IT-nya kan bisa memantau mana yang dananya besar, mana yang dananya kecil. Kalau dananya kecil, wadah biarlah. Ini dalam 1 menit naik dia. Oke. Tapi yang apa itu? Yang nah, yang modalnya gede, misalnya 10 juta, 1 juta. Yang diperhatikan adalah yang modal gedenya, 10 juta. Kalau itu untuk nggak apa-apa. 10 juta kemana itu? Oh, 10 juta naik nih. Oke, misalkan seperti itu. Nah, 1 juta, dia nebaknya turun dalam 1 menit. Oke. Artinya, ketika yang 10 juta tebakannya naik, harga memang betul saya naik nih. Ternyata di menit-menit terakhir, harga bisa diintervensi menjadi turun. Makanya yang 10 juta itu mengalami kerugian, tapi yang 1 juta untung. Tetapi secara kumulatif, bandarnya juga masih untung. Saya cuma bayar 800 ribu, tetapi saya mendapatkan 10 juta. Kan seperti itu. Oke, oleh karena itu Anda perlu mengetahui broker yang kualitas kan tujuannya itu. Makanya kalau di dunia trading, ya kita pilihlah broker terutama yang trading forexnya broker yang berkualitas. Berkualitas itu maksudnya apa? Yang betul-betul dilempar ke pasar bahwa broker itu sebagai penjembatan antara nasabah dengan bursa atau pasarnya kan seperti itu. Kan banyak juga broker-broker yang boleh dikatakan sebutnya adalah broker maker. Artinya apa? Transaksi nasabah itu tidak dilanjutkan ke bursa, ke pasarnya kan seperti itu. Ya. Nah, ciri-cirinya apa? Biasanya ciri-cirinya mudah. Kita ketika transaksi ada banyak gangguan, ya kan? Ketika kita WD susah, harus ada A, B, C, tanda tangan, manajer, ataupun itu salah satu contoh-contoh broker yang eh, tidak resmi bahasanya kan seperti itu regulasinya nggak ada, apalagi yang minat. Nah, itu. Oke, lanjut. Nah, tadi udah saya sempat sampaikan juga lisensi ini. Ya, menurut Badan Pengawas Perdagangan Perdagangan Komoditi atau Bapeti broker binary tidak ada yang mengantongi izin. Ya kan jelas, broker binary atau binary option tidak ada yang mengantongi izin sehingga bersifat ilegal. Sedangkan trading forex termasuk instrumen investasi yang diperbolehkan beroperasi di Indonesia karena banyak broker forex yang sudah terlisensi dan mengantongi izin dari Bapepti tentunya. Nah, saat ini banyak broker ilegal binary option yang bermunculan dikhawatirkan akan merugikan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Bapepti sudah memblokir broker-broker binary option yang sampai saat ini belum memiliki izin resmi di Indonesia. Biarpun ada. Tapi kan ilegal semua, namanya online kan seperti itu. Kantornya di mana nggak ada. Loh ya Pak Abdul beberapa waktu kan ramai itu binary option kan gitu dengan tokoh-tokoh si A, B yang boleh dikatakan secara promonya ya kan istilahnya. Dengan modal sekian dapat ini ya kan dengan promo yang cukup besar bahkan banyak artis-artis yang terpengaruh karena endorse-nya itu kan boleh dikatakan eh, di sudut pandangnya dibikin sebagai orang yang sukses di bidang
trading binary option itu, ya kan, dengan mobil Ferrari-nya, ya kan, dengan rumah megahnya, dan mereka tidak tahu, orang-orang yang tergiur di binary option tidak tahu bahwa mereka adalah memang dibikin flexing, ya flexing artinya ya seperti orang-orang kaya, dapatnya bukan dari tradingnya sebenarnya, dari mananya? Ya dari tadi P, kan mereka adalah sebagai ikonnya untuk mempromosikan biar orang banyak tertarik, ya. Dari mana biasanya? Ya macam-macam, ya tergantung perjanjian dari suatu brokernya, broker binary option itu terjadi perjanjian pada mereka yang diflexingkan lah, istilahnya seperti itu. Bisa juga pembagiannya dari mana? Dari kerugian dari nasabah, kerugian dari pelakunya sendiri, kerugian dari orang yang trading di sini. Biasanya dapat prosentase dari kerugian. Artinya apa? Untung dari kerugian orang. Yang gede kadang disupport dari brokernya itu sendiri. Ya ujung-ujungnya kita tahu banyak, pada akhirnya, ya pada akhirnya kita tahu sendiri mereka ditangkap, ya kan, masuk penjara karena dianggap membohongi, kan itu, ya kan. Ya mungkin teman-teman juga udah pasti paham siapa, kan gitu, tapi nggak perlu disebutkan namanya, kan semuanya udah tahu. Oke, nah jadi itulah yang membedakan tadi antara eh, binary option dengan trading forex. Ya, oke, buat teman-teman yang mau bertanya, kami buka pertanyaan, silahkan. Oke, ada pertanyaan mungkin? Perbedaan antara trading forex dengan binary option, ya masih ada waktu. Jadi buat teman-teman, jadi pemahaman kita biar jelas, jangan sampai kita terkecoh dengan iming-iming, ya kan? Karena di dunia online ini kan, ya boleh dikatakan banyak penipuan, banyak penyusup-penyusup yang memanfaatkan. Sehingga kalau kita nggak jeli, kita nggak pinter, ya ujung-ujungnya kita menjadi korban. Dan kita kan terkadang mudah tergiur oleh apa? Oleh iming-iming, ya, oleh instan, sesuatu yang instan, ya kan. Enak loh di trading binary option. Ini lihat tuh si A sekarang dulu nggak punya apa-apa, sekarang punya mobil, ya kan. Ingat loh dulu itu yang mereka itu cuma apa itu, boleh dikatakan hanya punya mobil satu, sekarang udah nambah lagi mobilnya, sudah bikin rumah, ya memang dari mana itu? Ya dari trading binary, misalnya seperti itu. Padahal kita kata nggak tahu. Akhirnya apa? Mereka ngajak, ya kan? Mereka ngajak ke teman-temannya. Nah ini berapa persentase keuntungan? Oh bisa 100% nih. Jadi seperti itu. Udah nggak usah susah-susah. Nanti saya yang handle kan, saya yang mentransaksikan kan seperti itu. Itu yang banyak, sehingga banyak orang ketipu kan dari situ. Oke, silakan teman-teman. Kalau ada yang tanya, jadi ada dua kemungkinan kalau nggak tanya itu, ya. Mau tanya tapi bingung apa yang ditanyakan, ya kan? Ada yang mau tanya juga tapi masih belum paham, malu, gitu, ya. Kalau nggak ada, oke, sambil ini, ya, saya simpulkan tadi yang membedakan antara trading forex dengan binary option ada beberapa poin ya saya sampaikan. Yang pertama tadi jelas bahwa binary option regulasinya nggak ada dari segi keamanan, ya kan. Yang pertama itu dari segi keamanan. Artinya apa? Hindari segala sesuatu yang nggak resmi, karena lisensinya nggak ada. Bapeti juga sudah memberikan suatu apa itu namanya statementnya bahwa binary option tidak ada regulasinya, artinya ilegal. Yang kedua trading option, ya kan,
trader melawan broker kan gitulah. Jadi trader melawan broker artinya apa? Bukan dilempar ke pasar, artinya bukan disalurkan. Namanya broker adalah sebenarnya tugas pokoknya adalah pemberi amanat, menyampaikan pemberian amanat dari nasabah ke usaha. Kalau di trading forex jelaskan tiap brokernya sebagai pemberi amanat. Tapi kalau di ini enggak. Artinya apa? Kalau yang kedua tadi ya artinya ketika kita untung ya brokernya rugi. Tapi ketika rugi, brokernya untung. Kan itu aja. Yang ketiga, apalagi tadi kita bahas adalah kalau untuk forex kita nggak ada namanya hmm, waktu ya. Kalau untuk forex, trading forexnya tidak ada waktu yang dibatasi. Jadi teman-teman mau transaksi hari ini, udah untung nih, apakah harus close dalam 1 menit atau 1 jam 15 menit? Enggak juga. Kalau misalnya memungkinkan harga itu masih naik terus, misalkan ketika kita beli, ya otomatis kita nggak usah di close dulu, nggak apa-apa. Mau besok atau seminggu atau sebulan nggak masalah. Namanya di hold, kan ditahan. Istilahnya ditahan dalam posisi untung, bukan ditahan dalam posisi minus kan seperti itu yang banyak kan. Nah, itu ada beberapa hal ya, yang beberapa hal yang boleh dikatakan menjadi ciri-ciri ya dari binary option dan bagaimana apanya perbedaan yang menyolok salah satu yang keempat tadi adalah jelas yang dijual belikan adalah bukan nilainya ya bukan nilai maksudnya bukan nilainya gimana emas misalkan emas harganya 1 juta naik jadi 1 juta enggak tetapi tebakannya dalam waktu itu naik atau turun cuma itu aja jadi untungnya dari mana ya dari tebakan itu untung benar atau salah cuma itu aja. Bukan untung berapa, benar atau salah aja. Karena keuntungan dan kerugian udah dipatok kalau di binary. Yaitu kalau keuntungan biasanya dapatnya kita dari 80% sampai 85% dari transaksi margin yang kita pakai. Kalau di forex enggak, karena ada leverage di mana memungkinkan kita untung tanpa batas. Tapi kerugian bisa dibatasi. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya karena keterbatasan waktu buat teman-teman juga nantinya jika ada pertanyaan yang kurang bisa langsung chat ya. Bisa langsung chat langsung ke saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada salah ucapan atau kata. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sore ini dapat bermanfaat, menambah wawasan sehingga kita bisa memahami dan kita bisa terhindar dari hal-hal penipuan. Terima kasih, saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.